Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya dengan Ibu Irma Rudianti. Pada kesempatan kali ini saya mengampu mata kuliah pengetahuan lingkungan. Saya dosen Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKI Cibinong. Sebelum mulai materi, saya akan eh, menjelaskan dulu hal-hal terkait dengan apa saja materi atau kontrak kuliah kita selama mengikuti kuliah saya, yaitu kuliah pengetahuan lingkungan. Hal yang pertama itu adalah apa sih pentingnya atau urgensinya mata kuliah pengetahuan lingkungan ini sendiri. Yang pertama itu alasan yang mendasar adalah manusia bergantung pada sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan lain-lain. Kemudian aktivitas manusia pasti akan berdampak kepada keberlanjutan sumber daya alam itu sendiri. Nah, alasan yang urgensi selanjutnya adalah interaksi manusia dengan alam sangat kuat dan bersifat saling mempengaruhi. Sehingga diharapkan pengetahuan lingkungan ini akan mendorong sikap bijak dari uh, mahasiswa itu sendiri dalam mengelola lingkungan. Oke, adapun silabus dari mata kuliah ini yaitu ada diantaranya yaitu ekosistem sebagai modal alam, kemudian dampak populasi manusia sebagai modal alam. Selanjutnya, luaran yang diharapkan adalah kompleksitas permasalahan lingkungan, dan yang terakhir adalah alternatif penyelesaian masalah lingkungan. Baik, sekarang adalah topik-topik pembahasan selama satu semester ini, yaitu sekitar 16 kali pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih bersemangat ya mengikuti kuliah saya. Baik, sekarang kita masih pada pertemuan ke-13. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah penyakit berbasis lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi atau morfologi suatu organ fisik yang disebabkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Nah, selanjutnya ada teori dari Henrik Eggen yang menggambarkan bahwa status kesehatan itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, kemudian faktor variasi, kemudian faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor keturunan. Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling memiliki kontribusi yang paling besar dalam mempengaruhi status kesehatan. Misalnya, faktor lingkungan fisik terdiri dari misalnya penyediaan air bersih, kemudian sistem pembuangan kotoran manusia, sistem pembuangan limbah. Nah, semuanya itu apabila tidak tersedia atau tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh pada kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian misalnya faktor sosial ekonomi juga dapat mempengaruhi status kesehatan lingkungan. Masyarakat yang memiliki ekonomi rendah, mereka cenderung tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan gizi seimbang. Nah, itu akan berpengaruh pada status kesehatannya. Kemudian selanjutnya yang ikut dipengaruhi juga adalah faktor perilaku. Nah, perilaku ini juga sangat mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Mengapa demikian? Karena perilaku yang tidak sadar akan lingkungan akan menyebabkan seseorang itu sendiri dapat menyebabkan penyakit. Saya memberikan beberapa contoh, misalnya pada penyakit demam berdarah, apabila masyarakatnya tidak sadar lingkungan, maka mereka tidak akan mau memperhatikan tempat perindukan nyamuk, kemudian tidak
melakukan kerja bakti. Nah, hal-hal tersebut akan menambah jumlah sektor dari penyebab penyakit demam berdarah itu sendiri, sehingga akan meningkatkan terjadinya penyakit demam berdarah. Dan perlu dipahami, merubah perilaku ini sangat tidak mudah adik-adik. Saya pernah terlibat dalam program pemerintah yang memfokuskan pada penyediaan air bersih dan sanitasi. Pada saat itu kami melakukan survei terlebih dahulu bagaimana dilihat dari penyakit yang kasusnya lumayan tinggi di daerah tersebut. Nah, setelah dilihat ternyata penyakit diare itu lumayan tinggi. Kemudian kami telusuri kira-kira apa penyebabnya. Ternyata setelah dilakukan identifikasi masalah, bahwa penyebab yang utama itu adalah tidak tersedianya air bersih dan banyak dari masyarakat setempat tidak memiliki jamban. Nah, kemudian akhirnya dari hasil survei kami dan identifikasi masalah, akhirnya pemerintah mencoba untuk memberikan sarana dan prasarana agar dapat memutus mata rantai penularan penyakit diare ini, yaitu dengan dibangunnya dengan disediakan penyediaan air bersih dan dibangunnya jamban. Nah, kemudian setelah dibangun jamban dan disediakan air bersih, kemudian kami melakukan survei lagi apakah kejadian diarenya menurun atau tidak. Dan kemudian setelah dicek, ya oke, ada memang ada mempengaruhi dan jumlah kasusnya memang agak menurun, tetapi tidak begitu signifikan. Akhirnya kami turun lagi ke masyarakat setempat dan ternyata kami temukan hal yang sangat luar biasa ya, yaitu ternyata jamban yang dibangun oleh pemerintah itu tidak digunakan sama sekali. Nah, kemudian kami bertanya, apa yang kok jambannya tidak digunakan? Padahal kan tidak disediakan air bersih, kemudian dibangun jamban, gitu kan? Ternyata jawaban dari masyarakat setempat karena mereka belum terbiasa menggunakan jamban. Wah, dan akhirnya mereka masih menggunakan, kalau saya bilang, WC terpanjang di dunia. Nah, WC terpanjang di dunia apa adik-adik juga? Sungai. Nah, mereka masih membuang hajatnya di sungai gitu. Nah, ini mungkin saya memberikan contoh betapa susahnya merubah perilaku atau kebiasaan masyarakat dari perilaku yang tidak sehat menuju ke perilaku yang sehat. Nah, ini kalau diberikan persentase dalam mempengaruhi derajat status kesehatan masyarakat itu sekitar 30% perilaku itu akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Kemudian faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah pelayanan kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan sendiri ini terkait dari sarana dan prasarana yang tersedia, kemudian SDM yang tersedia, atau mungkin jarak dari pemukiman masyarakat dengan pusat pelayanan kesehatan. Saya kasih beberapa contoh ya. Misalnya begini, ada di suatu dusun misalnya terjadi penyakit diare, ada seorang anak gitu ya, dia mengalami diare yang cukup akut gitu. Nah, kemudian dia tidak sempat tertolong dan tidak sempat diberi perawatan. Hal ini disebabkan mungkin karena jarak antara rumah si pasien dengan pusat pelayanan kesehatan itu jauh. Nah, oleh sebab itu hal ini juga pelayanan kesehatan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Contoh lain juga misalnya orang Indonesia kalau mereka misalnya ingin berobat, misalnya ada yang penyakit kanker, nah, mereka bagi orang yang ekonomi tinggi misalnya, mereka cenderung berobat ke luar negeri karena mereka beranggapan di sana sarana dan prasarananya memadai dan lengkap gitu. Nah, ini juga memberi kontribusi yang cukup lumayan sekitar 20% terhadap
dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah faktor keturunan. Nah, keturunan ini memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap status kesehatan. Misalnya ada keluarga yang kalau faktor keturunan ini misalnya seperti penyakit diabetes gitu, kemudian penyakit hipertensi. Nah, ini memberi kontribusi terhadap status kesehatan seseorang sekitar 10%. Oke, sekarang bagaimana sih konsep terjadinya penyakit itu sendiri? Seorang dokter John Gordon menggambarkan penyakit pada masyarakat itu dipengaruhi oleh yang pertama itu adalah host, kemudian yang kedua adalah environment, dan yang ketiga adalah agent atau bibit penyakit. Oke, sekarang kita perhatikan ini adalah bentuk model Gordon di mana agent, ini A adalah agent adalah suatu substansi atau elemen makhluk hidup atau yang bukan makhluk hidup yang kehadirannya atau ketidakhadirannya dapat menimbulkan atau mempengaruhi perjalanan suatu penyakit. Nah, agent ini bisa berupa kimia, biologi, fisik, mekanik, maupun gizi. Terus kemudian di sini ada host. Host itu adalah semua faktor yang pada diri manusia yang dapat mempengaruhi timbulnya serta perjalanan penyakit, misalnya keturunan, terus kemudian umur, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan kebiasaan hidup. Dan di sini yang berbentuk segitiga ini adalah environment atau lingkungan. Environment sendiri merupakan agregat dari seluruh kondisi dan pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan sejamu itu sendiri atau host itu sendiri. Nah, environment atau lingkungan terdiri dari lingkungan, ada lingkungan fisik, kemudian lingkungan sosial, dan lingkungan biologi. Nah, di sini John Gordon atau model biasa kita sebut dengan model Gordon menggambarkan ada pada gambar yang saya lingkari ini, pada gambar pertama ini agent dan host serta environment berada pada titik seimbang, sehingga ini dilihat dari keadaan ini dinyatakan bahwa manusia dalam keadaan sehat karena terjadi keseimbangan antara komponen agent, host, dan environment. Kemudian pada keadaan pertama, manusia dalam keadaan sakit, di mana daya tahan tubuh manusia atau host sendiri ini berkurang. Nah, selanjutnya ini ada pada keadaan kedua, ini juga menggambarkan bahwa manusia dalam keadaan sakit karena kemampuan bibit penyakit meningkat dia. Jadi dia akan mempengaruhi host tersebut. Kemudian pada keadaan ketiga, manusia juga dalam keadaan sakit. Mengapa demikian? Karena perubahan lingkungan menyebabkan daya tahan dari host itu sendiri menurun atau berkurang. Dan terakhir pada keadaan keempat, manusia juga dalam keadaan sakit karena perubahan lingkungan yang menyebabkan kemampuan bibit penyakit itu atau agent ini meningkat. Oke, itu adalah gambaran konsep terjadinya suatu penyakit. Nah, agent penyakit itu sendiri terdiri dari ada yang namanya faktor kimia. Kimia itu terdiri atas contohnya misalnya pestisida, logam berat, dan lain-lain. Kemudian agent fisik seperti suhu, kebisingan, radiasi, dan lain-lain. Kemudian agent penyakit itu bisa juga berasal dari agent biologi, misalnya virus, bakteri, terus
jamur, dan lain-lain. Nah, sedangkan media untuk transmisinya merupakan komponen lingkungan yang lazim kita kenal sebagai media transmisi, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah udara, air, tangan, serangga atau vektor, dan manusia. Di sini saya menggambarkan bahwa agent, kemudian ada media untuk transmisinya, dia akan dapat mencemari atau terjadinya suatu polusi atau kontaminasi dan akhirnya berpotensi menyebabkan penyakit. Nah, di sini saya kasih contoh, misalnya penyakit diare. Nah, penyakit diare ini agennya adalah bakteri E. coli. Kemudian uh, media transmisinya adalah air. Nah, ini menyebabkan penyakit diare. Kemudian contoh yang lain lagi, penyakit demam berdarah dingin, agennya berupa virus dengue dan media transmisinya merupakan vektor atau vektor dari virus dengue sendiri, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Dan contoh yang lainnya misalnya keracunan. Keracunan, nah agennya berupa agen pestisida dan media transmisinya adalah sayur. Oke. Selanjutnya, bagaimana sih masalah penyakit lingkungan, penyakit berbasis lingkungan di Indonesia sendiri? Nah, kita lihat dari penyakit diare, faktanya bahwa air minum 47,5% mengandung E. coli atau basic. Ini data dari Basic Human Service tahun 2006. Nah, kemudian penyebab penyakit diare juga adalah fakta lingkungan menyatakan bahwa buang air besar, nah mereka masih sekitar 40% membuang di WC terpanjang di dunia itu tadi, ya, atau di sungai, kemudian juga ada yang di sawah, kemudian ada yang di kolam dan di kebun. Ini adalah data dari Indonesia Sanitation Sector Development Program tahun 2006. Nah, kemudian diare juga disebabkan karena fakta lingkungan yang menyatakan bahwa akses masyarakat pada jamban yang layak itu baru sekitar 30%. Ini data tahun 2009. Oke, ini berarti kan masih menjadi suatu masalah gitu ya. Penyakit selanjutnya, penyakit berbasis lingkungan memang masih jadi kesehatan masyarakat. Apa demikian? Karena angka kejadian dan kematian balita sekitar 80% disebabkan oleh penyakit berbasis. Kemudian pre-emerging disease seperti kolera, ya, malaria, diphtheria dan lain-lain. Masalah juga penyakit yang berbasis ini adalah pada penyakit new disease seperti SARS, dan sekarang yang lagi heboh-hebohnya itu adalah virus corona ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas satu persatu penyakit, contoh penyakit berbasis. Yang pertama itu adalah diare. Diare infeksi itu melalui makanan atau minuman yang tercemar. Faktornya adalah faktor penyebabnya itu makanan tercemar, kemudian sumber air minum yang tidak memenuhi syarat. Nah, sumber air tidak memenuhi syarat ini misalnya kan dia harus kalau syarat air minum yang baik itu yang pertama adalah tidak berwarna, kemudian yang kedua tidak terasa, dan yang ketiga adalah tidak berbau. Kemudian faktor yang ketiga itu diare juga dipengaruhi oleh jamban yang tidak saniter, jamban yang tidak memenuhi memenuhi aturan jamban yang memadai. Misalnya jamban yang masih kayak model cemplung begitu saja kan, itu terkadang jamban seperti itu tidak ada bentuknya. Jadi sektor-sektor atau lalat yang menjadi media transmisi sangat gampang untuk berkontaminasi terhadap minuman atau makanan. Ya, bisa kan dia. Kemudian perilaku tidak higienis, tidak cuci tangan, belum makan, atau terus kemudian tidak mencuci alat
makan dan minum dengan bersih, kemudian makanan atau minuman yang dibiarkan terbuka seperti itu tanpa ditutup, atau makanan dan minuman yang tidak dimasak dengan benar. Kemudian faktor yang lain itu adalah pemberian ASI atau formula yang tidak uh, tidak bersih gitu. Jadi selanjutnya adalah malaria. Cara infeksi malaria yaitu melalui gigitan nyamuk Anopheles yang mengandung sporozoid. Nah, faktornya adalah perindukan nyamuk, air tergenang, selokan, kemudian disebabkan oleh faktor sarang nyamuk yang terdapat di semak-semak, pakaian bergelantungan, dan lain-lain. Kemudian pencegahan yang harus dilakukan adalah dengan mencegah dari nyamuk. Caranya kita bisa menggunakan masker pada aplikasi, menggunakan pelampung, terus menggunakan penyemprot nyamuk atau menggunakan repelen dan lain-lain. Kemudian kebiasaan bergadang di luar rumah ini juga mempengaruhi faktor terjadinya malaria itu sendiri. Mungkin saya sedikit bercerita ya, saya juga pernah melakukan penelitian tentang malaria ini. Sebetulnya faktor-faktor apa sih yang paling berperan terhadap meningkatnya kejadian malaria di Kota Bima pada tahun memang agak lama sih, pada tahun 2008 kalau 2008. Nah, pada saat itu kasus malaria itu tinggi dan ternyata hasil penelitian saya mengapa malaria Kota Bima itu begitu hal ini disebabkan karena tempat perindukan nyamuk dengan jarak rumah penduduk itu terdekat. Selain itu juga kebiasaan masyarakat yang sering keluar rumah pada malam hari. Dan saat itu kebetulan pada saat itu pemerintah juga melakukan pembagian kelambu yang sudah diberi dengan anti gitu ya, dan itu sangat signifikan pengaruhnya turunkan kejadian manusia. Itu hasil luar biasa dapat menurunkan kasus kejadian malaria di Kota Bima. Jika sesuai dengan faktornya bahwa kita harus mencegah dari nyamuk dan ini terbukti dapat menurunkan kasus malaria. Oke, sekarang demam berdarah tinggi. Oke, cara infeksinya melalui dan nyamuk. Itu adalah kontainer atau tempat penampungan air yang baiknya tertutup atau yang tidak, kemudian kodungan, kaleng, ban bekas, dan lain-lain. Dan pengurasan bak mandi di rumah, cahaya matahari, pengap, tergantung, dan lain-lain. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu kita dapat mencegah diantaranya kita bertanggung juga dari kayak malaria, kemudian sumber penularan jarak terbang nyamuk Aedes aegypti lebih dari 40 meter. Cara pencegahan bisa kita lakukan melalui fogging, kemudian pembersihan abase dan lain. Jadi saya melakukan gitu ya. Dengan ini kita mencoba menghubungkan antara faktor iklim dengan kejadian demam berdarah. Faktor iklim yang saya ambil itu adalah faktor curah hujan, kemudian kecepatan angin, kelembaban, terus kemudian suhu diantaranya, dan hasilnya bahwa curah hujan itu terhadap meningkatnya kejadian demam berdarah. Oleh sebab itu pada saat curah hujan tinggi atau pada saat musim hujan itu sebaiknya masyarakat itu selalu memperhatikan keadaan lingkungan. Kalau ada sampah-sampah yang bisa mengenai bisa menampung air itu sebaiknya dibakar atau sebaiknya dibersihkan semua biar tidak menjadi sarang perkembangbiakan sektor nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya adalah penyakit cacingan, cara infeksi melalui makanan atau
yang mengganggu. Faktornya adalah kepemilikan zaman, kemudian pengolahan makanan, kemudian kebiasaan dari masyarakat, misalnya sering makan makanan mentah, tidak dengan cara yang benar, terus tidak menggunakan alas kaki, bermain di tanah, dan selain itu tidak cuci, kemudian tidak memperhatikan kebersihan kuku dan tangan, dan kondisi perumahan seperti atau sampah. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini untuk materi penyakit berbasis masyarakat,